Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan belajar di pelajaran seni budaya. Hari ini kita mencoba akan membahas soal PAS kemarin. Kita bahas bersama-sama. Terutama kita untuk kali ini hanya akan membahas kuncinya saja ya. Kita coba jawaban kalian kemarin itu benar atau tidak. Langsung saja kita ke soalnya. Untuk soal PAS kemarin, untuk khususnya seni tari ya, itu di nomor 21 sampai 40. Langsung saja perhatikan baik-baik, kita dari nomor 21 dulu sampai dengan 40 nanti. Oke, kita awali dari nomor 21. Soalnya jelas ya, di sini jenis tari yang koreografinya masih bertolak-bertolak. Kalau bertolak berarti tidak mengikuti ya. Pada tari tradisional atau pengembangan dari pola yang sudah ada adalah tari bertolak, berarti menentang. Ini ya, menentang sesuatu yang tradisional, berarti yang modern ya. Tari tunggal ini masih ngambang ya, bukan jawabannya. Klasik ini adalah salah satu jenis tari tradisional. Kemudian tari rakyat juga sama. Berarti yang paling tepat di sini adalah tari kreasi, karena tari kreasi bukan apa? Bukan tari apa? Bukan tari tradisional ya. Jawaban paling tepat adalah tari kreasi. Oke, begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 22. Tari kreasi adalah salah satu bentuk seni tari yang berkembang di masyarakat. Tari ini berfokus pada hal-hal yang berbeda dari pakem. Pakem itu apa? Adalah aturan baku ya. Ciri gerak tari kreasi non-tradisi sebagai media untuk mengungkapkan perasaan, wujud geraknya titik-titik. Yuk kita berpikir bersama-sama. Yang mengungkapkan perasaan. Kalau jawabannya A, meniru gerak keseharian. Ya, perasaan sehari-hari juga bisa ya. Ini bisa memungkinkan. Abstrak tidak bermakna. Ini masih ngambang ya. Belum tentu ya. Meniru gerak alam. Nah, berarti ini bisa saja mengungkapkan sesuatu. Mengandung makna simbolik, ini juga mengandung makna sesuatu ya. Yang paling ngambang adalah abstrak, tidak bermakna. Ini karena tari kreasi non tradisi dan sebagai media mengungkapkan perasaan. Wujud gerakannya adalah abstrak, karena ini biasanya untuk tari kontemporer ya. Kalau mengandung makna, menirukan gerak alam, menirukan gerak keseharian, biasanya ini lebih ke tari tradisi karena jelas bisa dilihat dan lain sebagainya. Begitu ya. Jawaban yang paling tepat tetap adalah B. Kemudian nomor 23. Gambar tari tersebut termasuk jenis tari kreasi titik-titik. Nah, ini sebenarnya seperti tari itu ya, yang khas dari Magelang, itu adalah tari kuntulan ya. Kuntulan, nama kesenian rakyatnya kuntulan dari Magelang ini. Kalian bisa searching di Google ya, tari kuntulan. Nah, ini yang ditanyakan ternyata pilihannya adalah berpola tradisi, baru, non tradisi, tunggal. Ini kemungkinan di antara A dan B ya. Kalau tari kreasi baru jelas ini bukan jawabannya. Tunggal juga bukan jawabannya karena tidak ada musuhnya ya. Nah, ini mau tradisi atau non tradisi? Kalau ini adalah memang betul ini tari kuntulan, yang jelas ini adalah tari tradisi. Tapi yang dimaksudkan dalam soal ini dari pembuat soalnya menghendaki adalah ini jawabannya adalah tari non tradisi, dengan asumsi dan pendapatnya seperti ini. Ini kan penarinya memakai jilbab. Nah, sementara jilbab ini atau kerudung ya, ini bukan budaya Jawa. Jadi beranggapan seperti itu.
Karena ini bukan salah satu budaya Jawa, maka termasuk non-tradisi. Nah, pada edisi ini jawabannya adalah C. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 24. Nah, perhatikan baik-baik. Tarian ini berasal dari DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta yang diciptakan oleh Wiwi Widyastuti. Menggambarkan tokoh perempuan sebagai penari tradisi topeng Betawi. Tari kreasi di bawah ini tersebut adalah tari Roro Ngigel, bukan ya, karena ini dari Jawa Tengah. Ronggeng Blantek juga bukan. Wira Pertiwi bukan ya. Kalau Wira Pertiwi itu adalah dia membawa senjata. Nah, jawaban yang paling tepat adalah tari Yapong. Dari busananya sudah kelihatan. Ini adalah tari Yapong. Oke, begitu. Kalau ini pengetahuan kalian ya, diasah ya, pengetahuan di luar materi. Kemudian nomor 25. Seni tari digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seorang maupun kelompok. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari kreasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk penyajiannya ya. Nah, bentuk penyajian itu sama saja juga dengan tari dibedakan berdasarkan koreografinya sama. Selain koreografinya, atau bisa juga sesuai dengan jumlah penarinya. Kalau sesuai jumlah penarinya, jelas jawabannya adalah yang B, yaitu adalah tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Begitu. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Nomor 26. Perhatikan pernyataan tentang bentuk penyajian tari berikut ini. Yang menanyakan manakah yang merupakan ciri tari berpasangan. Kalau misalkan 1, mengutamakan penguasaan teknik gerak, ini masih ngambang ya. 2, gerak saling mengisi, boleh, ini bisa tari berpasangan, bisa tari kelompok, sama. Yang ketiga, gerak berbeda namun saling berinteraksi, betul, ini bisa tari berpasangan, juga bisa tari berkelompok. Mengutamakan kekompakan, nah ini bisa tari berpasangan, juga bisa tari kelompok. Mengutamakan pola lantai, ini lebih ke tari kelompok ya, jadi bukan ini. Yang jelas tidak ada angka 1, berarti jawaban A jelas salah. Tapi dari antara 2, 3, 4, dan 5 ini yang paling kuat adalah 3 dan 2. Jawabannya berarti adalah B. Yang B ini ya, 2 dan 3. Gerak saling mengisi, jelas itu pasti tari berpasangan. Gerakan berbeda namun saling berinteraksi, ini juga jelas bisa tari berpasangan. Kalau mengutamakan kekompakan, ini lebih kuat untuk ditari kelompok. Mengutamakan pola lantai, semua tarian baik tunggal terus berpasangan maupun kelompok juga membutuhkannya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Koreografer yang menampilkan tari untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Gayo, Nang Aceh Darussalam adalah, nah ini adalah siapa? Sesuai dengan namanya, yang paling terkenal di Aceh itu adalah tari apa? Tari Saman. Nah, kalau kalian tidak tahu, kemungkinan besar lupakan nama-nama susah ini, yang ada saman-samannya itu pasti untuk mengenang seseorang. Jadi ya jawabannya jelas Saman. Kenapa diberi nama Saman? Karena untuk mengenang penciptanya. Gitu ya, jawabannya Saman. Kemudian kita lanjutkan nomor 28. Perhatikan gambar di sampingnya. Nah, gambar ini adalah seorang penari membawa ini busur panah ya, atau gendewo. Kemudian ini ada anak panahnya. Nah, gambar di samping adalah tari Wira Pertiwi. Nah, tadi di soal yang atas ada ya tari Wira Pertiwi, berarti jelas tari Wira Pertiwi itu adalah keprajuritan.
yang menggambarkan ketangguhan prajurit wanita. Siapakah koreografer tari kreasi Wira Pertiwi ini juga kalian harus membacanya di luar materi ya. Ini pengetahuan umum. Kalau untuk tari Wira Pertiwi ini jelas ini adalah dibuat oleh dari Padepokan Bagong Kusudiharjo, berarti oleh Pak Bagong Kusudiharjo. Gitu. Kita lanjutkan nomor 29. Tari kreasi yang menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau, yaitu adalah tari ini seperti yang di atas tadi ya, pakai topeng. Ini adalah tari gegot. Jawabannya A, tari gegot, topeng gegot biasanya ya. Nah, kalau Rorong Ngigel ini dari Jawa Tengah, Rongeng Blantek juga bukan. Yapong ini sebenarnya ini adalah dari kalau nggak Jogja, Jawa Tengah. Gitu ya. Tapi jawabannya adalah gegot. Kita lanjutkan nomor 30. Setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan tari yang berbeda-beda. Perkembangan tari sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, sehingga tersusun tari kreasi yang mengembangkan tari tradisional khas daerah. Contoh tari kreasi yang penyajiannya berbentuk kelompok dari Maluku. Ingat, Maluku. Jawabannya adalah kalau Ain dari Jawa Tengah, Ganjur-Ganjir juga dari Jawa Tengah, Manuk Dadali dari Jawa Barat. Jawabannya adalah C, tari Caka Lele. Nah, ini juga kalian harus tahu ya. Kemudian nomor 31, keunikan gerak tari kreasi berpola tradisi Bali secara umum tampak pada gerak mata dan gerak lengan yang berbeda dari daerah lain. Bentuk penyajian tari kreasi dari Bali adalah yang tunggal, ada yang tunggal, berpasangan, dan kelompok. Keunikan tari Bali yang khas dari ekspresi wajah dapat terlihat dari gerakan. Nah, nomor 31 ini jawaban yang paling tepat adalah ekspresi ya, ekspresi wajah. Jawabannya D, mata nyeledet, karena itu ekspresif sekali ya. Apalagi ada kata wajahnya. Jadi kalau kalian jawab kaki nyeresek, ini nggak ada di wajah. Tangan juga nggak ada di wajah. Badan apalagi. Yang ada di bagian wajah ini adalah mata ya. Oke, begitu kita lanjutkan nomor 32. Aspek pendukung tari kreasi yang berkaitan dengan penggarapan suasana tertentu adalah unsur pendukung yang paling berkaitan dengan penggarapan suasana. Oke, untuk membentuk suasana biasanya paling kuat adalah di iringan atau musik ya, musik iringan tari ya. Nah, musik iringan tari ini sangat bagus untuk membentuk suasana. Kalau gerak biasanya masih, kalau untuk membentuk suasana ya bisa, tapi akan lebih kuat lagi kalau menggunakan musik iringannya. Rias busana, ekspresi jelas ini bukan, ini hanya sebagai pengecoh. Kemudian kita lanjutkan nomor 33. Nah, musik dalam tari bukan semata-mata mengiringi, namun lebih memiliki karakter untuk dapat bersama-sama mengekspresikan maksud tertentu. Dalam konteks tersebut, maka peranan iringan sebagai, iringan ini sebagai apa? Memiliki karakter untuk dapat bersama-sama. Ini kata kuncinya adalah bersama-sama. Nah, bersama-sama apa? Ilustrasi bukan ya, meskipun ini juga salah satu fungsi pengiring tari. Kalau kata kuncinya adalah bersama-sama, berarti adalah C, partner gerak. Gitu ya, karena ada kata bersama-sama kuncinya di sini. Partner gerak ya, yang C. Meskipun jawaban A, B, C, D semuanya adalah peran dari musik tari. Begitu.
Kemudian kita lanjutkan nomor 34. Nomor 34, perhatikan. Sebuah pementasan tari terdapat beberapa rias wajah. Rias wajah untuk mendukung sebuah pertunjukan tari. Rias yang digunakan untuk mengubah wajah seorang muda terkesan menjadi tua. Jelas, ini jawabannya adalah usia, yang B ya. Karena dari seorang muda menjadi tua, jelas. Kemudian nomor 35. Unsur pendukung dalam penyajian tari antara lain kostum atau busana, rias, properti iringan tari. Kostum yang dikenakan pada tubuh mulai dada sampai pinggul. Contohnya, dada sampai pinggul. Gelung tekuk, gelung itu adalah di rambut. Kemudian binggel, binggel itu adalah di kaki atau gelang kaki ya. Gongseng, gongseng juga sama ya, ini di kaki ya. Kalau mekak itu adalah menutupi dada sampai pinggul. Berarti jawabannya D ya, mekak. Kemudian kita lanjut ke nomor 36 dulu, sorry. Penggunaan warna dalam kostum dihubungkan dengan fungsinya sebagai simbol. Warna biru memiliki simbol, nah biru itu kelembutan bisa, kemudian kesetiaan bisa, kegembiraan bisa, tapi kurang kuat. Kejayaan tidak, biasanya kalau kejayaan itu lebih ke kuning karena warna keemasan. Nah, kalau dipilih kesetiaan dan kelembutan, yang paling kuat dari warna biru adalah kesetiaan ya. Kalau lembut itu lebih ke yang lain ya, bukan selain biru ya, mungkin putih gitu kan. Kita lanjutkan nomor 37. Yosim Pancar merupakan sebuah tari kreasi bertema pergaulan yang sering ditampilkan para pemuda Papua sebagai bentuk persahabatan. Amati gambar berikut. Apa nama alat musik yang digunakan untuk tarian tersebut? Maksudnya untuk tari Yosim Pancar ini ya. Bentuknya seperti ini seperti genderang. Ya, ini namanya jelas Tifa, karena dari Papua. Ya. Sasando bukan, Bonang bukan, Kendang juga bukan, karena di sisi bagian sini ini tidak ada kulitnya hanya di salah satunya saja. Itu adalah ciri khas dari Tifa ya. Ini mirip sama Jimbe. Ya, oke, kita lanjutkan nomor 38. 38 nih. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan. Tarian di bawah ini adalah tarian yang berasal dari Bali. Perhatikan gambar berikut. Properti yang digunakan pada gambar di atas adalah ini. Propertinya apa coba? Ini bonus saja ya. Menurut saya sih ini bonus karena ini megang apa, kayak kipas ya, megang kipas. Terus ini ada topengnya juga. Ini sempet topengnya, kalau menurut saya ini bisa topeng, bisa juga kipasnya. Kalau tameng nggak kelihatan ya. Payung juga dia tidak bawa payung, jelas ini tidak. Tapi bisa kipas, bisa topeng. Saya bingung ini. Jadi bonus saja ya. Kalau topengnya sempat dilepas, ini bisa sebagai properti. Tapi kalau topengnya dipakai dari awal sampai akhir, saya itu data riasnya, karena tidak ada hubungannya dengan gerak, gitu ya. Jadi sebaiknya bonus saja lah. Kemudian nomor 39. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan. Perhatikan gambar berikut. Properti yang digunakan pada bentukan tari kreasi tersebut. Nah, ini jelas kalau ini ya banyak ya. Bentuknya adalah apa? Kipas. Jelas. 39. Kemudian soal terakhir yaitu soal nomor 40. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari khas dari Bali. Pentas seni ini menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan utamanya oleh laki-laki. Tarian ini mempertontonkan banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan
mengangkat kedua lengan. Hal ini menggambarkan salah satu peristiwa dalam Ramayana saat barisan Kera membantu Rama melawan Rahwana. Kecak berasal dari ritual Sang Hyang. Sebenarnya bukan ritual, itu tarian Sang Hyang gitu ya. Yaitu tradisi tarian yang penarinya berada pada kondisi tidak sadar atau kesurupan atau lebih sering dikatakan trance. Dalam penyajian tari ini menggunakan unsur pendukung yaitu lighting atau pencahayaan. Pencahayaan pada pertunjukan tari kecak menggunakan tari kecak ya. Kita lihat dulu tari kecak. Nah, ini menggunakan jawaban yang paling tepat adalah biasanya kan malam hari, berarti bukan matahari ya jelas. Lampu kurang syahdu, lilin beresiko, berarti jawabannya adalah obor. Oke? Untuk pilihan ganda cukup seperti itu. Nah, untuk soalnya cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa lagi di selanjutnya ya. Ya. Oke. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.